Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Kita sudah berada di akhir pekan kerja kita. Itu berarti kita semua sudah melewati hari-hari kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi sesungguhnya tangan kasih Tuhan yang selalu menghadirkan kasih dan keajaibannya selalu beserta dengan kita semua. Maka di akhir pekan ini mari kita bersujud dan menyembah kepada Dia, karena Dia sudah menunjukkan kasih-Nya dan kita pun merasakan semua itu. Kita patut menyembah Dia, memuji nama-Nya. Saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang sudah menikmati semua berkat Tuhan untuk kita datang menghadap Tuhan, memohon berkat firman-Nya pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, bahwa kami sudah dihantar memasuki akhir pekan kerja kami. Itu berarti Tuhan selalu menunjukkan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Pagi ini kami mau serahkan diri kami dalam tuntunan Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkati di saat kami akan membaca Alkitab yang mengandung firman Allah dan saat kami akan memahaminya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam perjanjian baru, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan fokus kita pada ayatnya yang kedua berkata demikian. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, kami tidak seorang pun yang kami rugikan, dan kami tidak mencari untung dari seorang pun. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berilah tempat di hatimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Tulisan Rasul Paulus yang kedua ini membawa beberapa pembaharuan dan perubahan-perubahan dalam gaya bahasa Paulus ketika dia menyampaikan pesan-pesan kepada jemaat di Korintus. Memang pada tulisan yang pertama Paulus sangat-sangat tegas dan sangat juga dikatakan kalau kita membaca terus menyedihkan hati jemaat di Korintus. Karena jemaat itu salah melakukan apa yang mereka sudah dapati dari firman Tuhan. Mereka hampir kepada penyembahan atau memuji pribadi-pribadi sehingga terjadilah pengkotak-kotakan. Nah, karena itu Paulus dengan tegas dan Paulus juga marah dengan sikap yang seperti itu. Karena itu perlahan-lahan jemaat itu disadarkan. Sehingga apa yang tertulis dalam kalimat tadi mau menggambarkan kepada kita betapa ada kemungkinan betapa sakit hatinya jemaat Korintus karena pengajaran Paulus itu. Tetapi Paulus pun mengakui dengan suratnya itu membuat jemaat itu sedih. Tapi Paulus bersukacita pada akhirnya jemaat di Korintus pun bertobat dan kembali dalam hidup saling menerima dan mau berbagi kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu membuktikan tidak mudah untuk berkata yang benar. Karena tidak semua orang akan menerima perkataan-perkataan yang benar. Orang bisa memplesetkan, orang bisa memodifikasi ataupun bertambah menambah segala sesuatunya. Sehingga kalimat yang tadi sebenarnya atau yang sesungguhnya membawa kebenaran justru sebaliknya. Dan karena itu dalam pelayanan di sisi lain juga perlu kejujuran. Paulus benar-benar jujur di hadapan para atau jemaat di Korintus. Paulus tidak pernah berbohong. Dia mengatakan dia bersalah dan dia memang menyadari tulisan dia membuat jemaat itu sedih. Tapi di sisi lain ada kabar gembira yang membuat Paulus berani untuk menulis. Ternyata mereka pun bertobat. Karena itu Paulus meminta berilah mereka tempat di hati mereka, atau berilah Paulus dan teman-temannya berhati mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, itulah salah satu tipikal pelayanan ataupun bukti bahwa pelayanan kasih itu
bukan selamanya harus dibalas ataupun menerima hal-hal yang menyenangkan, ternyata akan mendapat tantangan. Tapi Paulus sabar menghadapi semua. Dan itu menjadi sebuah masukan buat kita semua dalam melayani jemaat. Terkadang yang menurut kita sudah benar belum tentu diterima oleh jemaat dengan benar. Mereka juga akan sedih dan sebagainya. Di sisi lain, yang dituntut dari kita sebagai pelayan adalah kita mau jujur dalam berkata-kata, dalam bertindak. Biar bagaimanapun orang akan melihat kita, orang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan oleh karena para pelayan-pelayan, para hambanya mau berkata jujur dan benar. Dan itu yang mau terungkap dalam tulisan Paulus pagi hari ini. Dan mengingatkan kita semua sebagai warga jemaat, mari kita saling menyapa dengan kasih. Mari kita saling memaafkan satu sama lain. Mari kita juga mau berkata jujur di dalam pelayanan-pelayanan kita, supaya semuanya dapat dirasakan dengan penuh kebaikan. Seperti jemaat di Korintus, maka jemaat kita pun akan menikmati semua itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kepada kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari dengan semangat kita, apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita merasa bahwa kita yang paling benar, tapi kita menyadari kita juga pernah berbuat salah. Kita mungkin dalam pelayanan kita berkata kasar. Mari semuanya itu untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan semuanya dengan hati yang penuh sukacita. Jemaat pun juga mau menerima ketika kita juga meminta maaf karena mungkin kata-kata kita yang kasar dan sebagainya. Dengan demikian keterbukaan ini pada akhirnya mau mengantar kepada kita satu pelayanan yang di dalamnya nama Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Muria. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Warna Kristianto, keluarga Ibu Wuryaningsi Maran, keluarga Ibu Yaena Hia, keluarga Bapak Yohanes Herman Batista, keluarga Bapak Yosua Paskario Immanuel, dan keluarga Ibu Yudit Claudine Sahu Silawani. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Peniel, Oma Kosia Haspers, Ibu Theorodiani Dewata Opir, Bapak Bangun Manalo, Ibu Titin Riauli Juliana Simbolon Hutahuruk, sektor Yeriko. Tuhan berkati Bapak Yesi Dani Huai, Ibu Yomima Tenu Pasanea, Bajam Sinar Kasih. Kami berdoa untuk Oma Petronela Niak, ibunda dari Bapak John Talane, dan Ibu Vivi Mulyana. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Roni Dermansyah dan Ibu Ida Rohani. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang bersuka cita atas pertambahan usia mereka. Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Karel Cliff Sahulata dan keluarga Bapak Oliver Gentar Simarmata. Tuhan Yesus memberkati sukacita keluarga-keluarga ini yang boleh merayakan pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati mulai dari Bapak Presiden beserta wakil, berkati para menteri, berkati juga akan para wakil rakyat, berkati juga akan kepala-kepala daerah. Terkhusus kami berdoa untuk pemerintah Kota Depok. Tuhan Yesus berkati Bapak Wali Kota beserta aparat-aparatnya, berkati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kami semua dapat menikmati berkat Tuhan dan gereja-Mu boleh hadir menjadi berkat di tengah-tengah Kota Depok. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini ya Bapa, yang kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.